Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, "Wa ma ashkala min dzalika." Dan perkara apa saja yang ashkala, yang membingungkan, yang membuat kita bingung. Min dzalika, terkait dengan masalah nas-nas asma wa sifat, terkait dengan asma wa sifat, maka wajaba itsbatuhu lafdhan. Kata beliau, maka sikap kita adalah wajib untuk menetapkan lafadznya. Artinya kita yakini ini bagian dari Al-Quran, ini bagian dari hadis, Nabi katakan demikian, Allah katakan demikian. Kita wajib yakini itu. Wa tarkut ta'arrudi lima'nahu. Ataf kepada wajaba, ya. Wajaba tarkut ta'arrudi lima'nahu. Dan meninggalkan ta'arrud, ya, meninggalkan kita berusaha untuk memaparkan maknanya. Ya, ketika kita bingung, maka kata Ibnu Qudamah, jangan kita sembarangan memaparkan makna dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma wa sifat tanpa ilmu. Sebelum kita lanjutkan perkataan beliau, kita lihat catatan kaki nomor 2, halaman 13. Qauluhu wa ma ashkala. Perkataan Ibnu Qudamah, wa ma ashkala, dan perkara-perkara yang membingungkan, laisa fi nususil kitabi was sunnati fi waqa'il amri ma huwa mushkilun. Maka kata Syekh Al-Qusair, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, fi waqa'il amri, dalam hakikatnya, dalam kenyataannya, tidak ada yang ma huwa mushkilun, tidak ada yang membingungkan dalam kondisi sebetulnya, sebenarnya. Fa inna Allah Ta'ala anzala al-Qur'ana wa ma auha ila nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min bayanin. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan apa-apa yang Allah wahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW berupa penjelasan-penjelasan li hidayatin nasi lamma khalaqu lahu. Semua itu dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada manusia ketika Allah ciptakan mereka. Wal hukmi bainahum, dan juga untuk menjadi hukum di antara mereka fi makhtalafu fihi, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah turunkan Al-Quran, Allah wahyukan wahyu kepada Rasulullah untuk menjadi hidayah dan untuk menjadi hukum di antara manusia. Wa hadza yaqtadi alla yakuna fi an-nususi ma huwa mushkilun. Maka konsekuensinya tidak mungkin ada dalam nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah yang membingungkan. Ya, karena nggak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum kalau Al-Quran dan As-Sunnah membingungkan. Nggak mungkin bisa jadi hukum. Nggak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah bisa menjadi hidayah kalau membingungkan. Maka ketika Allah jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hidayah, Allah jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan perselisihan, maka konsekuensinya nggak mungkin membingungkan. Wa innamal wuduhu wal ishkalu yakunu bihasabi ulumin nasi wa fuhumihim. Namun masalah jelas atau tidak jelas ini, ya, bihasabi ulumin nas, tergantung pada ilmu manusia, wa fuhumihim, dan juga tergantung pada pemahaman manusia. Ya, maka tadi perkataan Ibnu Qudamah, wa ma ashkala min dzalika, perkara-perkara yang membingungkan. Membingungkan di sini bukan dari sisi nasnya. Kalau nasnya jelas. Namun membingungkan di sini dari sisi kitanya, dari sisi pemahaman kitanya, dari sisi akal kitanya. Wa hadza amrun nisbiyyun faqad yushkilu ala syakhsin ma la yushkilu ala al-akhari. Maka ini perkara yang nisbi, perkara yang relatif. Terkadang suatu perkara itu membingungkan bagi seseorang, padahal itu tidak membingungkan bagi orang yang lain. Litafawutin nasi fil ulumi wal madariki. Karena perbedaan di antara manusia
dalam masalah ilmu dan pemahaman. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang lebih berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Seterusnya demikian hatta yantahiya al ilmu ila Allah azza wa jalla, sampai akhirnya ujungnya sampai kepada Allah azza wa jalla. Faman ashkala alaihi min nusus syar'i syai'un, maka barang siapa yang merasa bingung terhadap nas-nas syar'i, terhadap Al-Quran atau As-Sunnah, maka sikap dia adalah sebagai berikut. Fa in kana min ahli al-ijtihadi fal yaruddal mutasyabiha al-mushkila ila al-muhkamil bayini. Kalau orang yang bingung ini adalah ahlul ijtihad, adalah orang yang bisa berijtihad, orang berilmu, ulama, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang membingungkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mutasyabih artinya allati yashtabihu ma'naha wa yakhfa ala aktsarin nas. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang maknanya samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Itu definisi mutasyabih. Musykil tadi artinya membingungkan, ya. Maka orang yang bisa berijtihad hendaknya dia kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang musykil, mutasyabih dan musykil kepada ilal muhkamil bayini, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Bayin artinya jelas. Sedangkan makna dari muhkam, definisi dari muhkam, kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, artinya al-wadih al-bayyin la yakhfa 'ala ahadin. Ayat yang muhkam adalah ayat yang jelas, yang tidak samar maknanya untuk semua orang. Maka ayat Quran dan juga hadis dari sisi samar atau tidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, nas yang muhkam. Itu tadi yang wadih al-bayyin la yakhfa 'ala ahadin, yaitu nas yang jelas maknanya, tidak samar bagi setiap orang. Ya. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini maknanya jelas sekali. Maka ini ayat yang muhkam. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih artinya tadi yang yashtabihu, yang samar. Yashtabihu makna, yang maknanya samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka orang yang bisa berijtihad, orang yang punya ilmu dalam memahami ayat-ayat yang membuat dia bingung atau hadis-hadis yang membuat dia bingung, maka dia kembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Maksudnya gimana mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam? Maksudnya ayat-ayat yang mutasyabih ini ditafsirkan dengan ayat yang muhkam. Ya, ditafsirkan dengan panduan ayat-ayat yang muhkam. Yang samar ditafsirkan dengan panduan ayat-ayat yang jelas. Wa illam yakun min ahli al-ijtihadi. Kalau orang yang bingung tersebut bukan termasuk ahlul ijtihad, bukan ulama, orang awam seperti kita, maka falyas'al ahlal ilmi wadh-dzikri, maka tugas dia adalah bertanya kepada ulama. Ahlul ilmi wadh-dzikri artinya ulama. Tugas dia tanya kepada ulama. Ya, ulama di sini bisa para masyayikh kibar, ya, atau kepada para ustadz yang memiliki ilmu. Fa in lam yajid man yarwi ghalilahu falyarudda ilmahu ila Allah Ta'ala. Kalau dia tidak menemukan orang yang bisa menghilangkan dahaganya, artinya tidak memuaskan, jawabannya tidak memuaskan, artinya jawabannya tidak sesuai dengan dalil, ya. Sudah nanya tapi jawabannya tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ya, adapun kalau orang yang sudah dikasih dalil namun tidak puas, ini orang beda lagi, ini orang bermasalah. Namun kalau dia sudah tanya, sudah berusaha nanya namun jawabannya tidak sesuai dengan dalil sehingga dia tidak puas,
maka falirudda ilmahu ila Allah Ta'ala. Maka dia kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya mengembalikan ilmunya kepada Allah? Ya, perhatikan di sini mengembalikan ilmunya kepada Allah bukan berarti melakukan tafwid, ya. Namun waliyaqul amanna bihi kullun min indi rabbina. Hendaknya dia mengatakan, yang penting saya beriman terhadap ayat ini karena ini semua berasal dari Rabb saya. Amanna bihi, saya beriman kepada ayat ini. Nah, ketika membaca ayat tentang asma sifat, kemudian bingung dan dia bukan ahli ijtihad, dan dia sudah nanya tapi belum paham dan belum puas, maka katakanlah yang penting saya beriman kepada ayat ini karena ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar minal qawli 'ala Allah ta'ala bighairi ilmin. Dan waspadalah jangan sampai berkata-kata tentang Allah taala tanpa ilmu. Wa min mu'aradatin nususi bi ba'dihha wa darbi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam bi ba'dihima. Dan waspadalah jangan sampai mu'aradah, jangan sampai mempertentangkan nas-nas satu dengan lainnya. Dan juga jangan sampai menabrakkan perkataan Allah Ta'ala dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sama lain. Fa inna dzalika minal fitnati wa min ammaratid dhalali. Karena itu merupakan bentuk fitnah. Ingat kita sudah pernah bahas makna dari fitnah, di antara fitnah adalah kesesatan, ad-dhalal. Ya, itu bentuk kesesatan. Dan amaratid dhalal atau minimalnya tanda-tanda kesesatan. Wa fi musnadil Imami Ahmad min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi SAW beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala fid din." Tidaklah sesat suatu kaum padahal mereka sebelumnya sudah mendapatkan petunjuk, kecuali karena mereka diberikan kemampuan untuk jadal, untuk berdebat fid din dalam masalah agama. Maka di antara penyebab sesat dalam masalah agama adalah banyak berdebat, terutama memperdebatkan ayat-ayat dan hadis-hadis, ditabrakan satu sama lain. Kemudian kita baca kembali perkataan Ibnu Qudamah. Beliau katakan, ya, barang siapa tadi yang bingung ketika ingin memahami ayat-ayat asma wa sifat, dan beliau wajib untuk menetapkan lafadznya dan tidak sembarangan memaparkan maknanya. Wa naruddu ilmahu ila qailihi. Dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Perkataan Ibnu Qudamah ini, wa naruddu ilmahu ila qailihi, ini perkataan yang multi tafsir, ya. Dan para ulama banyak mengkritik Ibnu Qudamah di perkataan beliau sini. Ya, karena perkataan ini bisa mengesankan bahwasanya Ibnu Qudamah mengajarkan tafwid. Ingat, tafwid artinya enggan untuk menetapkan asma sifat, kemudian mengatakan tidak tahu maknanya. Ya, mengatakan Allah yang tahu maknanya. Ketika menyikapi misalnya Allah Ta'ala memiliki wajah, ya, menyikapi ayat wa yaqwaju rabbika, dan tersisalah wajah Rabbmu, ya, maka ayat ini menetapkan wajah. Kemudian orang yang tafwid ini mengatakan, saya tidak tahu makna wajah dalam ayat ini, saya serahkan kepada Allah. Ini tafwid. Nah, perkataan Ibnu Qudamah ini mengesankan itu, naruddu ilmahu ila qailihi, kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Ya, maka ini perlu kita bawa kepada kemungkinan yang baik. Ini adab kita kepada para ulama. Kalau ada perkataan ulama yang multi tafsir, bisa dipahami baik, bisa dipahami buruk, maka wajib kita pahami dengan pemahaman yang baik, ya, dengan kemungkinan yang baik. Ini kaidah ya dalam memahami perkataan yang multi tafsir, terutama dari para ulama. Perkataan naruddu ilmahu, kita kembalikan ilmunya. Al ilmu di sini, kalau maknanya ilmu di sini adalah ma'aniun nusus,
makna-makna dari dalil-dalil asma wa sifat. Kita kembalikan makna dari dalil-dalil asma wa sifat kepada qailihi, kepada Allah. Maka ini pemahaman tafwid. Ini pemahaman tafwid yang enggak benar. Maka ini harus kita singkirkan. Kalau al-ilmu di sini artinya kaifiyah. Naruddu ilmahu, maksudnya naruddu kaifiyatahu ila qailihi. Kita kembalikan masalah kaifiyah asma wa sifat kepada qailihi, kepada Allah yang mengatakannya. Maka ini benar. Boleh kita maknai demikian. Ya. Atau yang ketiga, al-ilmu di sini artinya al-fiqhu. Naruddu fiqhahu. Kita kembalikan pemahamannya. Al-fiqhu artinya pemahaman. Kita kembalikan pemahamannya ila qailihi, kepada qailnya. Kalau al-ilm di sini artinya al-fiqhu, maka kata para ulama, qail ini bisa maknanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa naruddu ilmahu ay fiqhahu, ya. Kita kembalikan fikihnya, pemahamannya ila qailihi, kepada Allah dan Rasulullah. Artinya dalam memahami ayat asma wa sifat, ayat-ayat asma wa sifat, kita kembalikan kepada dalil-dalil yang lain, kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil As-Sunnah, demikian. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan uhdahnya, ya, uhdah secara bahasa Arab artinya ma yatarattabu ala syai', ya, yang dihasilkan oleh sesuatu, ya, hasil. Jadi uhdah itu hasil. Nah, kita kembalikan hasilnya ala naqilihi, kepada yang menukilkannya. Ya, ini juga ada dua cara memahami perkataan ini. Di antara ulama ada yang memahami kita kembalikan uhdah hasilnya kepada naqilihi, kepada hadis Nabi. Ya. Karena kita bicara tentang ayat-ayat yang dianggap bingung oleh kita, maka kita lihat penafsirnya dalam riwayat-riwayat hadis Nabi, demikian, dalam sunnah. Ini cara memahami yang pertama dari kalimat ini. Atau sebagian ulama memahami wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, maksudnya kita kembalikan benar salahnya kepada orang yang menyampaikan kepada kita, kepada naqil, kepada orang yang menyampaikan kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengusahakan upaya-upaya di atas, ya, kita sudah mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, berupaya untuk nanya. Kalau kita tidak paham, maka kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau kita sudah upayakan itu semua dan kita tetap salah, maka kita kembalikan kesalahannya kepada yang, ya, menyampaikan kepada kita. Kalau kita nanya ulama tentang suatu ayat, kemudian kita setuju dengan pendapat ulama tersebut, kemudian kalau ternyata itu pendapat yang keliru, maka yang menanggung kesalahannya adalah si ulama tersebut. Ini penjelasan sebagian ulama terhadap perkataan ini. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, dalam rangka mengikuti atau meneladani jalannya orang-orang yang kokoh ilmunya. Alladzina athnallahu alaihim fi kitabihil mubin, yang Allah uji mereka dalam kitabnya yang jelas. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang kokoh ilmunya, itu para ulama Ahlussunnah, mereka mengatakan kami mengimani semua ayat-ayat tersebut karena semuanya turun dari Rabb kami. Surat Al-Imran ayat ke-7. Wa qala fi dhammi mubtaghit ta'wili limutasyabihi tanzilihi. Dan Allah juga mencela orang-orang yang mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha' al-fitnati, dalam rangka mencari kesesatan, wa ibtigha' ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah,
padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat ke-7. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatan 'ala az-zayghi. Maka dalam ayat ini Allah taala menjadikan perbuatan suka mencari-cari takwil sebagai tanda dari penyakit hati, tanda dari kesesatan. Wa qarranahu bi ibtigha'il fitnati fi dhammi, dan Allah gandengkan perbuatan tersebut dengan sifat ibtigha'il fitnah, mencari fitnah, mencari kesesatan. Jadi perbuatan suka mengedepankan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar dikedepankan, ditonjol-tonjolkan tanpa dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Perbuatan ini Allah gandengkan dengan sifat suka mencari fitnah, suka mencari kesesatan. Thumma hajabahum amma amiluhu. Lalu Allah Ta'ala menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu. Dan Allah memutus ketamakan mereka, memutus keinginan-keinginan mereka sehingga mereka tidak mencapai tujuannya. Biqaulihi subhanahu, dengan perkataan Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki nomor 1 di halaman 14. Ay ma khafiya ma'nahu li ijmalin fi dalalatihi aw qusurin fi fahmi qari'ihi fayajibu nahwahu. Dalam perkataan Ibnu Qudamah, wa ma ashkala min dzalika, maksudnya ma khafiya ma'nahu, ayat-ayat yang maknanya itu samar. Liijmalin, karena ayat tersebut bentuknya global, bentuknya umum. Fi dalalatihi, dan maknanya juga umum. Au qusurin fi fahmi qari'ihi, atau karena dangkalnya pemahaman kita yang membaca ayat tersebut. Maka fayajibu nahwahu, maka sikap yang wajib untuk dilakukan adalah qabulu lafdhihi liwurudi syar'i bihi. Pertama, kita wajib untuk menerima teksnya, menerima lafadznya. Nggak boleh kita tolak. Liwurudi syar'i bihi, karena memang terdapat dalam dalil-dalil syar'i. Wa raddahu in amkana ilal muhkami lima arifatil muradi bihi. Dan wajib bagi kita untuk mengembalikan ayat-ayat yang kita bingung tersebut kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Lima arifatil muradi bihi, untuk mengetahui makna yang diinginkan dari ayat-ayat yang membingungkan tersebut. Yang kedua, idza lam yumkin radduhu ilal muhkami, kalau tidak mungkin untuk mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam, linaqsi ahliyati man ashkala alaihi, karena kedangkalan keilmuan orang yang bingung tersebut, fal wajibu su'alu ahli ilmi anhu, maka yang wajib untuk dilakukan adalah bertanya kepada ulama. Fa in lam yatayassar wajaba at-tawaqqufu fi ma'nahu. Kalau tidak mampu untuk tanya kepada ulama, maka wajib untuk tawakuf, wajib untuk diam dalam membicarakan tentang maknanya. Wa tarku ta'arrudi lahu bitafsirin, dan menjauhi perbuatan ta'arrud, memaparkan tafsir dari ayat tersebut. Karena dia belum tahu, jangan sembarangan memaparkan tafsirnya. Lam yadulla alaihi dalilu tsabitu, yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Li'annahu lam yumkin al-hukmu alaihi, karena enggak mungkin bagi orang yang seperti itu, yang dia enggak punya ilmu, enggak mungkin dia menghukumi ayat tersebut, enggak mungkin dia memahami ayat tersebut. Fa wajaba raddu ilmihi ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mengembalikan pemahamannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib untuk melihat kepada dalil-dalil yang lain, ya, baik dalil-dalil Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dakwah semampumu.